Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Detail kesepakatan personal, Inter dan Nikola Zalewski. Inter telah mengambil keputusan final untuk mempermanenkan Nikola Zalewski dari AS Roma. Inter telah memutuskan untuk menebus Zalewski dengan nilai antara 6 hingga 7 juta euro, ungkap jurnalis Matteo Moretto di kanal YouTube Fabrizio Romano. Operasi ini tinggal menunggu proses administrasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Keputusan ini diambil karena klub menilai Zalewski sebagai pemain yang cocok secara usia dan karakteristik untuk proyek jangka panjang mereka. Ia adalah tipe pemain yang memang diinginkan Inter dalam skuad, tambah Moretto. Dengan gaya bermain dinamis dan fleksibel, Zalewski dianggap mampu menambah kedalaman lini tengah maupun sayap tim. Kesepakatan kontrak pun telah rampung dengan gaji bersih berkisar antara 1,8 hingga 2 juta euro per musim. Semuanya sudah siap, Zalewski akan menjadi pemain Inter, tegas Moretto. Langkah ini sekaligus menegaskan ambisi Inter dalam membangun skuad kompetitif untuk musim-musim mendatang. Inter dan AC Milan bersaing dapatkan striker Crystal Palace, Gianfilippo Mateta. Dua klub besar Serie A, Inter dan AC Milan, resmi masuk dalam perburuan Gianfilippo Mateta, striker andalan Crystal Palace yang tengah jadi incaran klub-klub top Eropa. Inter dan AC Milan telah mengumpulkan informasi penting terkait ketersediaan Mateta dalam beberapa hari terakhir, ungkap TAM Tol. Striker asal Prancis itu tampil impresif musim ini dengan mencetak 14 gol dalam 35 pertandingan Liga Inggris, dan membawa Palace ke final FA Cup melawan Manchester City. Sebelumnya, Mateta sudah masuk radar Manchester United, Bayern Munich, Atletico Madrid, dan Nottingham Forest. Kini, Inter dan AC Milan turut meramaikan persaingan. Palace akan bersedia melepas Mateta dengan harga sekitar 35 juta euro, lanjut laporan tersebut. Sementara itu, pihak Palace sudah mulai mencari pengganti karena mereka memperkirakan kepergian sang striker. Inter pantau Ange Boni, striker Parma yang bisa jadi sekutu dan rekrutan masa depan. Inter terus memantau perkembangan Ange Boni, penyerang muda Parma kelahiran 2003, yang akan menghadapi Napoli dalam laga penting Serie A. Boni bisa jadi sekutu bagi Inter dalam perebutan Scudetto, dan namanya sudah lama masuk dalam daftar pantauan Piero Ausilio, tulis Corriere dello Sport. Penyerang asal Prancis itu berpeluang menggagalkan langkah Napoli, sekaligus menarik perhatian Nerazzurri untuk masa depan. Pada pertemuan pertama musim ini, Boni mencetak gol pembuka melalui penalti sebelum Parma akhirnya kalah di menit akhir. Antonio Conte saat itu melihat Boni sebagai sosok yang bisa menjadi pengganti Lukaku, tulis media tersebut. Meskipun belum seproduktif Lukaku dan kurang unggul dalam duel udara, Boni dinilai punya potensi besar untuk berkembang. Inter menganggap Boni sebagai talenta mentah yang bisa diasah lebih lanjut. Ia adalah berlian kasar yang bisa diasah, dan performanya semakin meningkat sejak Parma ditangani oleh Cifu. Inter mulai aktif carikan klub baru untuk Tajon Buchanan dan Thomas Palacios. Inter akan memulangkan Tajon Buchanan dan Thomas Palacios pada akhir musim setelah masa peminjaman mereka di Villarreal dan AC Monza berakhir tanpa hasil memuaskan. Keduanya tidak akan dipertahankan oleh klub yang meminjam, dan manajemen Nerazzurri sudah mulai mencari destinasi baru untuk mereka. Buchanan, yang bergabung dengan Villarreal pada Januari lalu, sempat memberikan harapan dengan penampilan awal yang cukup menjanjikan. Namun, cedera dan penurunan performa membatasi kontribusinya hanya pada 10 penampilan di La Liga. Villarreal diperkirakan tidak akan mengaktifkan klausul pembelian senilai lebih dari 13 juta euro, mengingat performa pemain asal Kanada tersebut yang jauh dari ekspektasi. Situasi serupa dialami oleh Thomas Palacios. Bek muda Argentina berusia 22 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain di Monza. Meski klub asuhan Alessandro Nesta mengalami berbagai kendala selama musim berlangsung, dengan Monza yang kini bersiap untuk kembali ke Serie B, Palacios dipastikan kembali ke Inter.
20 pelatih terbaik dunia 2025, Simone Inzaghi nomor 4. Dengan musim ini yang hampir rampung, berbagai manajer di dunia sepak bola telah menunjukkan performa luar biasa. Beberapa pelatih veteran menikmati kebangkitan, sementara pelatih muda mulai menegaskan diri sebagai calon elit masa depan. Perubahan prestasi dan hasil signifikan musim ini telah mempengaruhi peringkat pelatih terbaik dunia. Di tengah persaingan ketat, masuknya nama Simone Inzaghi ke jajaran teratas menunjukkan reputasi yang terus melesat. Prestasinya bersama Inter Milan menjadi bukti nyata kapasitasnya sebagai salah satu pelatih terbaik dunia saat ini. Mengungguli nama-nama besar seperti Hansi Flick, Xabi Alonso, dan Diego Simeone dalam daftar ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Inzaghi. Gelar juara Serie A 2024 berhasil ia bawa pulang ke Inter, dan lebih manis lagi karena diraih dalam laga derby melawan AC Milan di San Siro. Zanetti dan Nico Paz makan malam bersama, sinyal Inter kembali coba datangkan si pemain. Tuttosport melaporkan bahwa Javier Zanetti dan Nico Paz tertangkap kamera sedang makan malam bersama di sebuah restoran di tepi Danau Como. Meski kedua pihak menggambarkan pertemuan itu sebagai sekadar obrolan santai, pertemuan tersebut memunculkan spekulasi soal masa depan sang gelandang muda tersebut. Wakil Presiden Inter itu memang dikenal sebagai pengagum utama Nico Paz dalam manajemen Nerazzurri. Gelandang serang kelahiran Spanyol namun berpaspor Argentina itu saat ini memperkuat Como, yang berniat mempertahankannya. Di sisi lain, Real Madrid masih memegang opsi pembelian kembali atas sang pemain. Sistem 3-4-2-1 yang diterapkan Simone Inzaghi dalam laga terakhir melawan Torino dianggap sangat cocok dengan karakteristik permainan Paz. Dengan ketertarikan Inter yang sudah berlangsung selama beberapa bulan dan dukungan kuat dari Zanetti, masa depan Nico Paz bisa menjadi salah satu kisah menarik bursa transfer mendatang. Lautaro Martinez jalani latihan terpisah jelang laga Inter kontra Lazio. Kapten Inter, Lautaro Martinez, masih menjalani latihan terpisah dari tim utama menjelang laga krusial melawan Lazio. El Toro mengikuti sesi latihan yang dipersonalisasi hari ini, lapor Sky Sport. 3 pemain lainnya, Benjamin Pavard, David Fratesi, dan Henrikh Mkhitaryan juga berlatih secara terpisah. Lautaro sebelumnya tampil heroik saat membantu Inter mengalahkan Barcelona di semifinal Liga Champions meski dalam kondisi cedera. Namun, ia harus membayar mahal karena mengalami cedera paha saat kemenangan atas Torino akhir pekan lalu. Ungkap laporan tersebut, cedera itu membuatnya diragukan tampil dalam laga kandang melawan Lazio pada hari Minggu. Kembalinya Lautaro ke lapangan latihan tetap menjadi kabar positif bagi pelatih Simone Inzaghi. Meski kemungkinan absen lawan Lazio, Inter berharap bisa menurunkannya pada laga terakhir kontra Como, tulis FC Inter News. Yang lebih penting, Lautaro diperkirakan akan pulih tepat waktu untuk final Liga Champions pada tanggal 31 Mei mendatang. Konfirmasi dari media Inggris, Manchester United sudah berbicara dengan klub Serie A. Menurut laporan media Inggris, The Independent menyebutkan bahwa manajemen Manchester United telah membuka pembicaraan dengan beberapa klub Italia mengenai kemungkinan penjualan 2 striker muda Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund. Keduanya resmi tersedia di pasar dan tidak dianggap tak tersentuh, tulis media tersebut. Situasi ini langsung memicu minat dari beberapa klub Serie A, termasuk Inter Milan. Inter sedang mempertimbangkan opsi peminjaman untuk Joshua Zirkzee, striker asal Belanda kelahiran 2001 yang kini membela Bologna, ungkap sumber dari lingkungan Nerazzurri. Zirkzee tampil impresif musim ini bersama Bologna musim lalu dan telah lama masuk radar klub-klub besar Italia. Inter melihatnya sebagai alternatif strategis untuk memperkuat lini serang tanpa perlu investasi langsung yang besar. Opsi pinjaman dinilai ideal mengingat keterbatasan anggaran sekaligus kebutuhan untuk pemain muda bertipe kreatif dan teknis. Sucic kembali ke performa, cetak gol dan tampil fleksibel. Ia bisa perankan 3 posisi di tengah.
Setelah absen lama akibat cedera parah di paruh pertama musim, Petar Sučić kini menunjukkan performa impresif. Gelandang asal Kroasia itu telah resmi dibeli Inter dengan nilai transfer 14 juta euro ditambah 2 juta bonus. Ia menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun, dengan bayaran 1,5 juta euro per musim. Seperti dilaporkan oleh Tuttosport, Sučić mencetak 2 gol dalam 2 laga terakhir Dinamo Zagreb melawan Hajduk Split dan Slaven Belupo. Ia tampil menonjol sebagai gelandang bertahan dalam formasi 4-2-3-1. Namun juga mampu bermain sebagai regista maupun mezzala. Kemampuannya bermain di berbagai posisi membuatnya menjadi opsi penting bagi Inter musim depan, terlebih jika ada pemain seperti David Fratesi atau Christian Aslani yang hengkang dari skuad. Pertukaran Raspadori dan Fratesi hidup kembali di bursa transfer mendatang. Setelah persaingan ketat di jalur Scudetto, Napoli dan Inter berpotensi kembali bersaing di bursa transfer musim panas. David Fratesi tetap jadi target utama Napoli, terutama karena Antonio Conte sangat menyukainya. Tulis Tuttosport, sang gelandang sendiri masih memimpikannya kembali ke Roma, namun bisa tergoda oleh klub yang menjamin proyek ambisius dan tempat di Liga Champions. Inter, meski terbuka untuk negosiasi, tetap mematok harga tinggi untuk Fratesi. Klub tidak akan menerima tawaran di bawah 40 juta euro, seperti yang ditegaskan sejak Januari lalu, jelas laporan itu. Namun ada satu skenario yang bisa membuat harga tersebut dinegosiasikan ulang, jika Giacomo Raspadori masuk dalam paket tukar tambah. Raspadori sendiri menjadi profil yang disukai Inter untuk memperkuat lini serang musim depan. Mereka mencari penyerang kedua yang teknis dan mampu melewati lawan 1 lawan 1, ungkap Harian Turin.